Yang pertama, ini adalah dipesankan dari awal oleh Pak Prabowo pada kami, yaitu bantuan sosial tepat sasaran. Pemadanan data tunggal terpadu yang ini mengantisipasi dinamika verifikasi dan validasi yang di lapangan cukup dinamis. Yang berikutnya kecepatan, ketepatan, dan feedback evaluasi penyaluran bantuan. Yang kedua, isu strategisnya adalah kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mengintegrasikan gerakan intervensi bersama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pelibatan swasta dan filantropi dalam hal ini seperti Basnas dan lain sebagainya, alokasi DAK dan dana dekon untuk pemerintah daerah. Berikutnya adalah pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial, mulai dari standarisasi kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rasio ketersediaan sentra Kemensos di seluruh Indonesia, dan upaya Pemda dalam pemenuhan SPM terbatas. Perlindungan yang dimaksud merupakan pendekatan holistik yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga meninggal, minal mahdi ilal lahdi. Perlindungan sosial mencakup berbagai aspek seperti perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial dengan tujuan mengatasi kerentanan, kemiskinan, dan risiko sosial sepanjang kehidupan. Bingkai perlindungan sosial yang dikawal oleh Kemensos adalah mereka yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Namun perlu saya sampaikan di awal, sudah ada arahan dari Presiden agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa disusun satu data tunggal terpadu yang penanggung jawabnya adalah BPS dan Bappenas. Data yang kita miliki sudah kita kirim ke BPS untuk diproses dan distandarisasi, nanti hasilnya akan dikembalikan kepada Kementerian Sosial. Ini alhamdulillah cepat bisa dilaksanakan atas arahan dari Bapak Presiden. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira gambarannya perlindungan sosial sepanjang hayat yang bisa kita lihat dari program Keluarga Harapan. Ini adalah program jangkarnya Kementerian Sosial, di mana program ini menyasar 10 juta KK. 10 juta KK dengan tidak kurang dari 34.000 pendamping seluruh Indonesia. Nanti Bapak Ibu para anggota Komisi 8 bisa melihat di lapangan lebih jauh tentang program ini yang tentu ke depan kita ingin lebih terukur, kemudian lebih solid pelaksanaannya di lapangan. Tapi ini untuk gambaran awal dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam program PKH itu ada beberapa poin penting yang diberi bantuan sebagai bagian dari perlindungan dan jaminan sosial, yaitu ibu hamil 750.000 per 3 bulan, itu artinya 3 juta. Kalau kemudian dia punya bayi usianya 0 sampai 11 bulan, untuk kepentingan ASI eksklusif, vitamin, pemeriksaan kesehatan, maka dia nanti juga mendapatkan 750.000 rupiah per 3 bulan, jadi 3 juta setahun. Untuk keperluan anak usia dini juga mulai dari penimbangan, pengukuran vitamin, pemeriksaan kesehatan. Sementara untuk pendidikan itu juga ada di situ, nilainya adalah untuk SD 225 per 3 bulan, SMP 375 per 3 bulan, anak SMA 500.000 rupiah per 3 bulan. Lalu juga ada kondisi sosial, jika ada keluarga yang disabilitas berat dalam keluarga itu mendapatkan 600.000 rupiah per 3 bulan. Lansia dalam keluarga 600.000 rupiah per 3 bulan untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya.
Ini gambaran program utama dari Kementerian Sosial. Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya laporkan sebagai bagian dari pelaksanaan program di Kementerian Sosial. Ada bisnis proses perlindungan atau bisnis proses perlindungan sosial sepanjang hayat yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Kira-kira seperti ini bagannya. Paling kiri itu adalah data, jadi kita akan bekerja berdasarkan data Pak Wahid. Datanya dipastikan dulu dan insya Allah nanti datanya data yang jauh lebih valid ya, dan sudah menjadi data tunggal yang akan menjadi referensi bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk juga pemerintah daerah. Itu bagannya seperti itu paling kiri, kemudian nanti intervensinya di sebelah kanan. Kemudian difabel, mereka yang menyandang disabilitas, lansia terlantar, mereka yang lanjut usia yang terlantar. Jadi ini ada program memberikan permakanan pagi dan siang untuk 100.000 lansia terlantar yang usianya di atas 75 tahun. Dilayani oleh kelompok masyarakat yang menurut saya pada saatnya para anggota Komisi 8 bisa melihat secara langsung di lapangan. Realisasi anggaran tahun 2024, Pagu 76 triliun sekian, realisasi 59 triliun sekian, 74,95%. Sebagian besar ini adalah untuk bansos pada triwulan keempat. Jadi insya Allah sebentar lagi sudah mendekati 100%, insya Allah 90% naiklah. Bentar lagi, karena ini semuanya sifatnya cash transfer. Jadi bantuan ke keluarga baik itu program PKH maupun bansos itu langsung ke rekening atau diantar lewat PT Pos. Inilah realisasi bansos kita, program sembako 45,1 triliun untuk 18,8 juta KPM. Keluarga penerima manfaat, realisasinya 33,6 triliun yang sudah dicairkan. Program PKH itu 28,7 triliun pagunya untuk 10 juta KPM, realisasinya 21,1 triliun. Nah sebentar lagi insya Allah ini ya, dalam bulan ini mungkin penyerapannya sudah di atas 90%.